Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Romasari dengan MPM 23 13 03 1051, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung 2025. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Doomscrolling terhadap minat dan gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Lampung. Latar belakang pada penelitian ini adalah berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2023 itu mencatat bahwa 83,9% penduduk Indonesia adalah pengguna internet, dengan mahasiswa menjadi salah satu kelompok pengguna yang paling aktif. Akses ini tanpa batas seringkali mendorong mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, bahkan hingga larut malam, yang berdampak pada terganggunya pola tidur, menurunnya fokus, dan serta munculnya rasa cemas akibat paparan informasi negatif. Jika ini tidak dikelola dengan baik, perilaku ini dapat mengganggu minat belajar mahasiswa dan membentuk gaya hidup yang berlebihan. Oke, mengapa ini membentuk gaya hidup yang berlebihan? Ketika perkembangan teknologi digital ini telah berkembang secara signifikan, maka yang artinya itu mahasiswa itu membentuk gayanya sendiri. Misal, ketika suatu mahasiswa itu merasa cemas dan nggak tahu gimana, pasti kan mereka ingin mencari yang namanya pelarian, yaitu bermedia sosial. Dari bermedia sosial ini biasanya mahasiswa itu melakukan gaya hidup yang impulsif. Impulsif itu berlebihan dan tidak terbatas kebutuhannya. Seperti kita seringkali mungkin check out barang di online, berbelanja online tanpa ada batasan apapun gitu. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama itu apakah doomscrolling ini berpengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Kedua, apakah doomscrolling ini berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara doomscrolling secara simultan dengan minat belajar dan gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi? Untuk tujuan penelitian yang saya teliti ini adalah, yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh doomscrolling terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Untuk yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh doomscrolling terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang ketiga itu untuk menganalisis apakah ada hubungan antara doomscrolling secara simultan dengan minat belajar dan gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. Untuk manfaat penelitiannya, mungkin secara teoritis, pada penelitian ini yaitu untuk menambah kajian ilmiah terkait perilaku digital, khususnya doomscrolling dalam konteks pendidikan tinggi, dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan doomscrolling dengan variabel akademik, minat belajar, dan non-akademik gaya hidup. Untuk manfaat dalam praktisnya yaitu memberikan gambaran bagi mahasiswa mengenai dampak doomscrolling, sehingga mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjadi masukan bagi dosen dan pihak kampus dalam merancang program literasi digital dan manajemen waktu mahasiswa. Adapun tinjauan pustaka analisa teori, sumber yang pertama, menurut penelitian Agustin dan Ramijet 2024 itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu sering terjebak dalam scrolling sebagai bentuk pencarian informasi, tetapi kemudian kehilangan kendali hingga itu mengganggu aktivitas harian akademiknya. Dampak yang umumnya muncul adalah penurunan motivasi, kelelahan emosional, serta gangguan konsentrasi mereka. Menurut penelitian Prancis in Education 2023 itu menegaskan bahwa doomscrolling itu menyebabkan
attention fragmentation, yaitu kondisi ketika secara fokusnya itu mudah terpecah gitu, sehingga mahasiswa itu sulit mempertahankan motivasi belajar dan mengalihkan ke perilaku konsumtif, yaitu seseorang menjadi impulsif dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan menurut teori impulsif buying 2023, itu pembelian impulsif muncul ketika seseorang ingin mencari perharian dari stres atau ingin mendapatkan kesenangan secara instan, secara langsung. Oke, untuk kerangka berpikir di sini ada doom scrolling, minat belajar, dan gaya hidup. Yang artinya ini doom scrolling ini sangat ada kaitannya dengan minat belajar dan gaya hidup. Maka keterangannya di sini adalah X1-nya itu doom scrolling, variable independent, Y1-nya itu adalah minat belajar, dan itu variable dependent. Y2-nya itu gaya hidup, variable dependent. Untuk hipotesis penelitian pada proposal ini, yang pertama itu H0 itu tidak ada pengaruh signifikan antara doom scrolling terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. H1 itu ada pengaruh secara signifikan antara doom scrolling terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang kedua itu H0 tidak ada terdapat pengaruh signifikan antara doom scrolling terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. H2 itu terdapat pengaruh signifikan antara doom scrolling terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. Untuk H03 itu tidak ada perbedaan pengaruh doom scrolling secara simultan terhadap minat belajar dan gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. H3-nya ada perbedaan pengaruh doom scrolling secara simultan terhadap minat belajar dan gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. Untuk metode penelitian kali ini, jenis penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang lebih relevan dari responden. Untuk populasi dan sampling dari penelitian ini sendiri, itu dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi pengguna aktif media sosial dan sering berbelanja lewat e-commerce, dan teknik sampling itu menggunakan conversation sampling. Teknik ini digunakan agar peneliti itu mudah untuk menganalisis sampling yang terjadi dari data responden. Untuk populasinya ini sendiri, kenapa penulis ingin menggunakan yang respondennya aktif media sosial? Karena itu adalah pengaruh yang utama, faktor yang utama mengapa terjadinya doom scrolling. Makanya populasinya itu pengguna aktif media sosial digital, mahasiswa pendidikan ekonomi, dan seringkali ya mahasiswa di sana itu berbelanja lewat e-commerce. Oke, itu saja presentasi proposal penelitian saya pada kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum